Dan siapa mau nanggung ini kerusakan terumbu karang sekian hektar, sekian mil, dan siapa yang mau tanggung jawab ini? Kasihan ekosistem, kasihan nelayan. Mobil listrik menjadi salah satu solusi yang diandalkan dunia untuk perubahan iklim. Permintaan nikel dunia untuk memproduksi baterai mobil listrik diprediksi meningkat pesat dalam 2 dekade ke depan. Namun, apa yang harus ditanggung negara penyuplai nikel terbesar dunia, Indonesia? Pulau Labengki, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menyimpan kekayaan laut yang melimpah. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Selain berprofesi sebagai nelayan, Tawing juga menjadi operator alat selam. Ia mendampingi turis melihat keindahan bawah laut Labengki. Namun apa yang dia lihat di bawah laut membuatnya khawatir. Kalau sekarang memang masih bagus, tapi bulan ke depan ini sudah fasilitinya sudah tidak akan memungkinkan lagi nanti. Karena pencemaran itu kan limbahnya tambang itu kan kalau lagi pas musim hujan itu, wah ya bisa juga masuk ke tempat daerah wisata di Labengki sini. Terbawa arus dia. Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Seiring dengan peningkatan permintaan nikel untuk produksi baterai mobil listrik, separuh suplai nikel dunia diprediksi akan dipenuhi oleh Indonesia. Pulau Labengki bebas dari aktivitas tambang. Meski demikian, pulau ini berseberangan dengan lokasi yang dipadati perusahaan nikel. Di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara saja, terdapat 50 perusahaan tambang nikel. Di sini, di Desa Buenaga, orang Bajau lainnya hidup dengan kondisi yang berbeda. Belum ada tambang, Bapak mancing di depan-depan sini? Iya. Melaut di depan-depan sini? Biasa di depan sini. Tapi apa kalau begitu ya, coba melihat ya, di luar. Beda toh dengan Labengki. Kalau nelayan sih susah sekali sekarang. Kalau orang mau kerja di tambang ya bagus. Gaji sudah boleh, memuaskan gaji. Kalau seperti saya kan nelayan tuh memang susah. Warga desa kini harus beradaptasi dengan dampak aktivitas tambang. Ini banyak atau sedikit, Bu? Sedikit. Biasanya kalau dulu ini banyak, satu baskom itu. Teripan, tapi ini sedikit. Di sisi lain, sebagian orang justru bersyukur dengan kehadiran perusahaan tambang. Kalau menurut saya, Bu, ya gimana deh, kalau masalah dampak buruk itu jelas pasti ada, walaupun sedikit. Tapi ada juga dampak yang terbaik, Bu, karena misalkan nilai harga yang kemarin ini kayak biasa kadang saya itu ikan pasar, tidak dibawa di Kendari, jual di sini karena nilai harga lebih tinggi di sini dibanding Kendari. Begitu biasa. Iya, karena mungkin pengaruh banyak perusahaan, banyak yang membutuhkan ikan. Anak tertua Jufri bekerja untuk perusahaan tambang di lokasi ini. Selain itu, keluarganya menerima uang kompensasi dari tambang, seperti semua kakak di Desa Buenaga. Biasa kadang 1,5 juta, 1 bulan. Sebulan. Iya, kadang juga di bawah kalau karena dari penghasilannya juga mungkin tambang. Misalkan kan perjanjian dengan perusahaan itu dia per bulan. Misalkan dalam 1 bulannya itu produksinya sedikit, berarti otomatis pemberiannya juga sedikit begitu, Bu. Di sisi lainnya, setelah kehadiran tambang, banjir lumpur kerap menerjang desa-desa di Konawe Utara. Salah satunya menerjang sekolah di sini tahun lalu. Ini adalah kondisi sekolahnya sekarang. Seperti yang dapat Anda lihat, lokasi penambangan nikel berada tidak jauh dari bangunan ini dan lokasi rumah-rumah warga. Mereka bilang mereka khawatir di saat musim hujan tiba, mereka akan mengalami bencana yang sama, yakni longsor dan banjir lumpur merah.
BBC telah menghubungi beberapa perusahaan tambang nikel namun tidak mendapat tanggapan. Sementara lumpur nikel mengalir ke laut. Di bawah air, sedimentasi nikel mengubur terumbu karang, ikan-ikan pun menghilang. Video ini diambil oleh seorang pegiat lingkungan lokal yang khawatir akan laju kerusakan akibat aktivitas tambang. Menurut mereka, tambang nikel ilegal yang sulit dikendalikan adalah biang keladinya. Coba ini dicek dulu. Di Pulau Labengki, di seberang tambang-tambang nikel, inilah kondisi bawah laut Sulawesi Tenggara yang tidak tercemar, di mana spesies yang kadang terlupakan, kerang raksasa yang langka ini bisa ditemukan. Jenis tertentu kerang ini dapat tumbuh hingga lebih dari 1 meter. Kerang raksasa atau kima adalah spesies yang dilindungi. Lokasi mereka pun terbatas, hanya ada di Indonesia bagian tengah dan timur, dan mereka berfungsi sebagai filter air laut. Meski demikian, filter raksasa ini tidak akan mampu menyaring limbah tambang nikel. Sebuah kondisi yang Tawing, sang penyelam bajau harap, tidak sampai terjadi di perairan rumahnya. Kesuksesan Indonesia dalam industri nikel bergantung pada pembenahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah di lapangan. Dan kesuksesan dunia menjadikan mobil listrik sebagai moda transportasi yang lebih ramah lingkungan bergantung pada keberhasilan dalam menjaga planet ini tetap bersih.